Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi eh, di series video berikutnya di mata kuliah pengantar akuntansi. Pada kesempatan kali ini, Bu Nika akan memberikan konfirmasi jawaban terkait dengan kasus yang kita kerjakan, yaitu tentang laporan keuangan PT Melawi, yang mana instruksinya kita diminta untuk membuat analisis laporan keuangannya sesuai dengan instruksi yaitu 19 perhitungan rasio keuangan. Oke, untuk menganalisis data keuangan tersebut, sebenarnya bisa langsung saja kita analisis berdasarkan informasi-informasi yang ada di laporan keuangan. Namun, untuk lebih mudahnya, kita juga bisa mengcompile atau mengumpulkan terlebih dahulu data-data keuangan yang digunakan untuk analisis nantinya. Yang mana di contoh kali ini yang akan Bunika contohkan di PT Melawi itu Bunika compile dulu atau dikumpulkan dulu data-data keuangan yang dibutuhkan untuk analisis nantinya. Baik, di sini sudah Bunika siapkan worksheet tentang data keuangan PT Melawi per 31 Desember 2016. Jadi sebelum dianalisis nanti kita akan mendaftar atau mendata satu persatu komponen-komponen akun-akun yang ada di laporan keuangan PT Melawi yang digunakan untuk analisis nantinya supaya lebih mudah saja. Karena di sini kita pakai Excel sehingga nanti bisa langsung di linkkan dari sheet data keuangan tersebut untuk melakukan analisis laporan keuangan sesuai dengan rumusnya. Baiklah, yang pertama di sini Bunika akan tulis dulu aset lancar yang dimiliki oleh PT Melawi, yaitu kita lihat dari laporan posisi keuangan yang ada di halaman 350. Ya, di situ terdapat informasi aset lancar dari PT Melawi per 31 Desember 2016, yaitu sebesar 1.100.000.000. Berikutnya ada liabilitas jangka pendek atau liabilitas lancar. Liabilitas lancar kita lihatnya juga dari laporan posisi keuangan. Di situ tertulis liabilitas jangka pendek sebanyak 440 juta. Berikutnya yaitu tentang aset cepat. Nah, aset cepat itu adalah seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan, aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan, namun dikecualikan untuk persediaan dan beban dibayar di muka jika ada ya. Sehingga kalau di laporan keuangannya perusahaan itu terdapat akun persediaan dan juga beban dibayar di muka, maka tidak diikutkan perhitungan untuk menghitung aset cepat. Nah, pada kasus PT Melawi ini memiliki aset cepat berupa kas, sekuritas diperdagangkan, piutang usaha, persediaan, dan beban dibayar di muka. Nah, karena aset cepat itu dikecualikan untuk persediaan dan juga beban dibayar di muka, maka yang kita hitung dalam perhitungan aset cepat hanya kas, sekuritas diperdagangkan, dan piutang usaha saja. Nah, berapa? Jadi kita lihat di laporan posisi keuangannya. Kasnya sebanyak 450 juta. Berikutnya ada sekuritas diperdagangkan 300 juta. Piutang usaha di situ ada 130 juta. Nah, sehingga nanti akan diketahui yaitu aset cepatnya berupa penjumlahan dari kas ditambah sekuritas diperdagangkan ditambah piutang usaha. Aset cepat ketemu 880 juta. Berikutnya, rata-rata piutang usaha. Nah, untuk rata-rata piutang itu sebenarnya rumusnya itu adalah piutang awal ditambah piutang akhir lalu dibagi dua. Rumusnya adalah seperti ini. Nah, karena dalam PT Melawi di sini tidak secara langsung diberikan informasi berapa piutang awalnya, berapa piutang akhirnya. Nah, di sini asumsi kita adalah untuk piutang awal itu kita menggunakan saldo piutang di tahun 2015. Ya, jadi
31 Desember 2015 itu saldo piutangnya sama dengan saldo awal per 1 Januari 2016. Sehingga nanti bisa dilihat ya nanti rata-rata piutangnya itu berapa. Piutang 2015 kita lihat dari laporan posisi keuangan. Tersedia informasi piutang di sana 2015 sebanyak 110 juta rupiah. Kemudian saldo piutang 2016 130 juta rupiah. Nah, rata-ratanya yaitu dari saldo piutang 2015 ditambah saldo piutang 2016 dibagi 2. Ketemu 120 juta rupiah. Berikutnya ada rata-rata penjualan harian. Rata-rata penjualan harian itu ada rumusnya. Rumusnya seperti apa? Lihat di buku ya. Jadi dari penjualan dibagi dengan 365 hari. Penjualan kita tahu nominalnya dari mana? Dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi di tahun 2016 tersedia informasi penjualan sebesar 1.200.000.000. Nah, karena rata-rata penjualan harian maka harus dibagi 365 hari. 365. Nah, sehingga ketemu rata-rata penjualan 3.281.671 rupiah. Nah, berikutnya data yang kita gunakan atau yang harus kita masukkan di sini adalah beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan di tahun 2016 di 2016 adalah 500 juta rupiah. Oke, kita tuliskan 500 juta. Berikutnya ada persediaan rata-rata. Nah, untuk persediaan rata-rata ini sama juga halnya pada saat kita menghitung rata-rata piutang usaha tadi, ya. Jadi, persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Karena tidak secara langsung ada informasi yang menyatakan seperti demikian, maka kita menggunakan asumsi kalau persediaan awal itu adalah saldo per 31 Desember 2015 karena sama dengan saldo persediaan per 1 Januari 2016 ya. Sehingga nanti ditambahkan dengan persediaan 2016 itu persediaan akhir. Nah, sehingga nanti dibagi 2. Maka di sini kita tuliskan saldo persediaan 2015 yaitu sebanyak 67 juta. 67 juta. Persediaan 2016 itu sebanyak, sorry, di 2015 ya. Maaf, ada kesalahan. 2015 itu 58 juta. Persediaan 2016 itu 67 juta. Sehingga persediaan rata-rata itu sama dengan persediaan tahun 2015 ditambah persediaan 2016 dibagi 2. Seperti ini. Ketemu persediaan rata-rata atau rata-rata persediaan yaitu 62.500.000. Berikutnya ada beban pokok penjualan rata-rata harian atau rata-rata beban pokok penjualan harian. Nah, caranya bagaimana menghitung? Jadi sama seperti menghitung rata-rata penjualan harian tadi. Bedanya yang di sini yang dibagi adalah beban pokok penjualannya. Nah, beban pokok penjualannya informasinya sudah kita dapatkan tadi ya 500 juta. Sehingga kalau kita mau mencari per hari, maka tinggal dibagi 365 hari. Nah, ketemu rata-rata beban pokok penjualan hariannya adalah 1.369.863. Berikutnya adalah kita mencari aset tetap neto. Aset tetap neto itu adalah aset tetap yang sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Karena di PT Melawi di sini tidak diinformasikan adanya akumulasi penyusutan ya, tetapi langsung dituliskan aset tetap neto, maka kita tuliskan saja langsung ya. Nominalnya adalah sebesar 1.320.000.000 rupiah. Oke. Berikutnya ada liabilitas jangka panjang atau utang jangka panjang ya. Liabilitas jangka panjang 2016 itu terdiri dari wesel bayar hipotek, kemudian ada utang obligasi. Sehingga total obligasi jangka panjangnya 1.100.000.000.
Berikutnya ada total liabilitas. Ya, lihatnya dari laporan posisi keuangan ya. Total liabilitasnya berapa di 2016 yaitu sebanyak 1.540. Berikutnya ada total ekuitas. Total ekuitas ya lihatnya dari laporan posisi keuangan lagi ya. Total ekuitas keseluruhan, ekuitas pemegang saham yaitu 3.230 Oke. Berikutnya ada informasi laba sebelum pajak penghasilan ya atau earning before tax atau EBT ya. Jadi laba yang sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perusahaan. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari laporan laba rugi. Laba sebelum pajak penghasilan. Oke, ternyata laba sebelum pajak penghasilannya adalah 66 juta rupiah. Berikutnya ada informasi beban bunga yang harus kita masukkan. Beban bunganya berapa? Lihat di laporan laba rugi, yaitu di situ ada tersedia informasi beban lain-lain dalam kurung bunga. Berarti di situ diasumsikan beban bunga ya. Sebanyak, sorry. Tadi yang 66 itu bukan labanya ya. Yang 66 itu adalah bunganya. Sorry. Ada kekeliruan. Nah, laba sebelum pajaknya itu adalah 380 juta rupiah. Oke. Berikutnya, kita masukkan informasi laba neto. Laba neto itu sama dengan laba tahun berjalan. Laba neto berarti adalah laba yang menjadi laba di tahun tersebut, ya, yang sudah dikurangi dengan pajak dan sudah dikurangi dengan beban bunga. Laba netonya adalah 300 juta. Berikutnya ada dividen saham preferen yang harus kita masukkan informasinya. Dividen saham preferen itu kita lihatnya dari laporan saldo laba. Laporan saldo laba di halaman 350. Ya, tersedia informasi di situ ada dikurangi dividen ya. Jadi dividen untuk PT Melawi itu terbagi atas dua jenis saham, ada saham preferen dan saham biasa. Nah, untuk kasus yang ini kita masukkan dulu dividen saham preferennya. Tersedia informasi di 2016 dividen saham preferennya adalah 15 juta rupiah. Oke. Berikutnya adalah kita menghitung total aset rata-rata. Nah, yang mana total aset rata-rata ini adalah perhitungannya dikecualikan untuk investasi jangka panjang. Ya, jadi kita menghitungnya seperti apa? Kita menghitungnya dari total aset yang ada di 2015, kecuali investasi jangka panjangnya, ditambah dengan total aset 2016, dikecualikan juga untuk investasi jangka panjangnya. Ya, berarti kita hitung dulu. Untuk total asetnya adalah sama dengan 4 miliar 355 juta. 4355. Ini 2015 ya. Kemudian di 2016 itu sebanyak 4770. Nah, itu total aset. Hati-hati, karena di sini dikecualikan untuk investasi jangka panjang, maka kita kurangkan dulu. Dari total aset yang di 2015, kita kurangkan dengan investasi jangka panjang 2015, yang di tahun 2016 juga seperti itu. 4355 dikurangi ya dengan investasi jangka panjang 2015 sebesar 1.188 juta. Oke, sehingga total aset kecuali investasi jangka panjang 2015 sebanyak 3.167 juta rupiah. Sorry, salah ya, bukan 1.188. Ini untuk aset tetap tadi. Untuk pengurangnya bukan 1.188 ya, teman-teman, tetapi sorry tadi salah membaca ya. 2.200.000.000. Oke, 2 miliar
200 juta yang dikurangkan sehingga total aset kecuali investasi jangka panjang 2015 yaitu sebanyak 2.155 juta rupiah. Untuk yang 2016 berarti dari 4.770 kita kurangkan dengan 2.350. Oke, ketemu 2.420. Nah, sehingga total aset rata-rata kecuali investasi jangka panjang berarti investasi dari total aset kecuali investasi jangka panjang 2015 ditambah yang 2016 dibagi 2. 2.287.500.000. Itu untuk total aset rata-rata dikecualikan dari investasi jangka panjang. Berikutnya, yang selanjutnya di sini adalah total aset rata-rata. Nah, berbeda dengan yang poin sekarang, yang sebelumnya tadi itu kita keluarkan dulu investasi jangka panjangnya. Kalau yang total aset rata-rata di sini adalah total keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik di 2015 dan 2016, kemudian nanti kita bagi 2. Ya, total aset rata-rata atau rata-rata total aset. Oke. Total aset 2015 yaitu 4.355. 2016 4.770. Rata-rata total aset berarti dari total aset 2015 ditambah 2016 dibagi 2. Oke, 4562.500. Berikutnya, total ekuitas pemegang saham rata-rata. Nah, di sini adalah total ekuitasnya. Rata-ratanya berapa? Caranya sama ya, berarti kita lihat dulu total ekuitas pemegang saham 2015. Nantinya kemudian ditambah dengan total ekuitas pemegang saham 2016. 2955 dengan 3230 ya. Oke, sehingga total ekuitas pemegang saham rata-rata yaitu dari saldo 2015 ditambah 2016-nya dibagi 2. Nah, berikutnya untuk yang nomor 23 ini ekuitas pemegang saham biasa rata-rata ya. Ingat di sini ekuitas pemegang saham biasa. Berarti hanya yang saham biasa saja yang di rata-rata. Di 2015 ditambah 2016 dibagi 2. Oke, untuk saham biasa 2015 itu adalah 100 juta. 2016 juga 100 juta. Ya, sebenarnya hasilnya sama saja ya. Total ekuitas pemegang saham biasa rata-rata ini hasilnya adalah 100 juta. Nah, berikutnya poin selanjutnya ada jumlah lembar saham biasa yang beredar. Nah, di sini karena informasi di soalnya itu mungkin tidak secara langsung memberikan informasi jumlah lembar saham biasa yang beredarnya berapa, tetapi kita bisa mencarinya yaitu dengan membagi total ekuitas pemegang saham biasa, ya, total ekuitas saham biasa dibagi dengan nilai nominal saham biasa atau nilai pari saham biasanya per lembar, ya. Karena ekuitas pemegang saham biasa itu di neraca atau di laporan posisi keuangannya sebanyak 100 juta. Ya, maka nanti kita bisa menghitungnya, yaitu dari 100 juta rupiah ini kita bagi dengan nilai nominal atau nilai pari sahamnya. Tersedia informasi di dalam laporan posisi keuangan di bagian ekuitas untuk jumlah saham biasa, oh, sorry, untuk nilai pari atau nilai nominal dari saham biasa adalah 10.000. Nah, sehingga 100 juta ini kita bagi dengan nilai nominal per lembarnya yaitu 10.000. Nanti akan ketemu jumlah lembar saham biasa yang beredar.
Nah, ternyata jumlah lembar saham biasa yang beredar pada PT Melawi di tahun 2016 adalah sebanyak 10.000 lembar saham biasa. Berikutnya, harga pasar per lembar saham biasa. Nah, untuk harga pasar per lembar saham biasa, kita bisa menemukan informasinya yaitu di awal kalimat soalnya ya. Di kalimat kedua, tersedia informasi harga pasar saham biasa PT Melawi adalah Rp71.250 per lembar pada tanggal 31 Desember 2016 ya. Berarti kita pakai harga pasar per lembar saham biasanya adalah 71.250. Nah, berikutnya adalah dividen per saham biasa. Dividen per saham biasa itu kita bisa cari yaitu dengan membagi dividen total saham biasa dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Untuk dividen saham biasa atau dividen total saham biasa, kita lihat di laporan saldo laba. Ya, untuk tahun 2016 tersedia informasi untuk saham biasa adalah dividennya 10 juta. Nah, karena yang dicari itu per lembar, maka kita harus bagi 10 juta ini dengan seluruh jumlah lembar saham biasa yang beredar dari perhitungan yang sebelumnya di poin 23 ini. 20, ya betul, di poin 23 jumlah lembar saham biasa yang beredar ya. Oke. Nah, berarti kita bagi saja dengan 10.000. Nah, nanti akan dihasilkan dividen per saham biasa yaitu sebanyak Rp1.000. Jadi dividen per lembar saham biasa yang ada pada PT Melawi per 31 Desember 2016 itu senilai Rp1.000 per lembarnya ya. Oke. Nah, karena sudah kita tampung semua data-data yang kita butuhkan, maka berikutnya kita bisa mencari rasio yang dibutuhkan atau ukuran-ukuran analisis laporan keuangan yang dibutuhkan sesuai dengan rumus atau pengukuran atau proksi yang ada, dan nantinya bisa langsung kita dapatkan hasilnya. Oke, berikutnya di sini Bu Nika juga sudah menyiapkan worksheet untuk hasil analisis berdasarkan pengukuran pada masing-masing analisisnya ya. Jadi nanti tinggal dieksekusi saja karena di sini Excel berarti bisa ngeling langsung dari sheet data keuangan PT Melawi. Kalau teman-teman nanti manual ya monggo boleh ditulis dulu data-data keuangannya untuk memudahkan kita dalam apa namanya menganalisis atau bisa langsung dianalisis berdasarkan rumusnya juga bisa, silakan saja. Oke. Untuk yang analisis pertama, karena di situ yang diminta adalah modal kerja, berarti kita harus menghitung dulu modal kerja itu pengukurannya yaitu dari aset lancar dikurangi dengan liabilitas jangka pendek. Berarti nanti kita kurangkan dulu aset lancarnya berapa. Nah, kalau sudah ada datanya kan kita enak ya untuk langsung mencari. Kalau belum ada ya berarti kita harus mencari di laporan keuangan. Aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Oke, ketemu hasilnya 660 juta rupiah. Berikutnya ada rasio lancar. Rasio lancar itu dari aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Berarti datanya masih sama, hanya perbedaannya kalau yang tadi dikurang, sekarang dibagi. 2,5 ya. 2,5. Ini bisa berupa desimal saja atau dibuat persen juga bisa ya. Tergantung sumber mana yang Anda gunakan untuk menganalisisnya. Kalau ada dalam bentuk persen hasilnya ya silahkan ditulis persen saja. Atau jika tidak di persen juga tidak masalah ya. Sama saja.
Berikutnya rasio cepat. Nah, rasio cepat ini dari aset cepat dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Berarti aset cepat ini ya dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah 2. Berikutnya, perputaran piutang usaha dihitung dari penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Penjualan dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Di penjualannya 1.200.000.000. Oke, berarti kita hitung dulu dari penjualan dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Nah, rata-rata piutang usaha itu ini ya, 120. Ketemunya 10. Berikutnya jumlah hari penjualan dalam piutang. Oke, jumlah hari penjualan dalam piutang itu dari rata-rata piutang usaha. Berarti dari rata-rata piutang usahanya dibagi dengan rata-rata penjualan harian. Rata-rata piutang usaha dibagi dengan rata-rata penjualan harian. Oke, ketemu 36,5. Data keuangan C16 dibagi C17. Rata-rata piutang usaha dibagi rata-rata penjualan. Ya. Mm-mm. Berikutnya, ada rata-rata penjualan harian. Ini dari penjualan dibagi 365 hari tadi ya. Kita sudah menghitung. Rata-rata penjualan harian sama dengan ini. 3.287 sekian. Berikutnya ada perputaran persediaan. Nah, dihitung dari beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. 8. Oke. Berikutnya, jumlah hari penjualan dalam persediaan. Berarti dari rata-rata persediaan dibagi rata-rata beban pokok penjualan harian. Rata-rata persediaan dibagi dengan rata-rata beban pokok penjualan harian. 45,63. Rata-rata persediaan dibagi dengan rata-rata beban penjualan harian. Bentar, kita ulangi lagi. Rata-rata persediaan dibagi rata-rata beban pokok penjualan harian. Ya, 45,63. Berikutnya beban pokok penjualan rata-rata harian. Rata-rata beban pokok penjualan hariannya adalah 1.369 ini ya. Oke, berikutnya rasio aset tetap terhadap liabilitas jangka panjang. Aset tetap neto dibagi liabilitas jangka panjang. Aset tetap neto dibagi liabilitas jangka panjang. Hmm. Oke, 1,2. Aset tetap neto dibagi liabilitas jangka panjang. Ya, betul. Berikutnya, rasio liabilitas terhadap ekuitas pemegang saham dengan pengukuran total liabilitas dikurangi total ekuitas pemegang saham. Mudah saja ya, total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Oke, 0,48.
Berikutnya, yang nomor 10 ada rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga, yang mana dihitungnya dari laba sebelum pajak penghasilan ditambah dengan beban bunga dibagi dengan beban bunga. Berarti dalam hal ini laba sebelum pajak penghasilan itu harus kita tambahkan dengan beban bunga terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan beban bunga. EBT ditambah beban bunga dibagi dengan beban bunga. 6,76 ya. Oke. Berikutnya yaitu adalah rasio laba neto terhadap saham preferen. Rasio laba neto terhadap saham preferen. Caranya yaitu dari laba neto dibagi dengan dividen saham preferen. Hasilnya adalah 20. Berikutnya ada rasio penjualan terhadap aset, yang mana dihitung dari penjualan dibagi dengan rata-rata total aset kecuali investasi jangka panjang. Berarti dari penjualan, penjualan itu tadi atas ya. Ini dibagi dengan rata-rata total aset kecuali investasi jangka panjang. Oke, hasilnya adalah 0,52. Berikutnya ada tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham, yaitu dengan cara membagi laba neto dibagi dengan rata-rata total ekuitas pemegang saham. Sorry, ada yang terlewat ya, ternyata masih di nomor 13. Di sini ada tingkat pengembalian terhadap total aset, yaitu dihitung dari laba neto ditambah beban bunga dibagi rata-rata total aset. Oke, berarti laba neto dan beban bunga kita tambahkan terlebih dahulu ya. Laba neto ditambah beban bunga dibagi dengan rata-rata total aset. Oke, hasilnya 0,08. Berikutnya ada tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham. Laba neto dibagi rata-rata total ekuitas pemegang saham. Laba neto dibagi total ekuitas pemegang saham. Rata-rata ya. Nih, hasilnya adalah 0,1. Lanjut, nomor 15 adalah tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa dihitung dari laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Berarti laba neto dikurangi dengan dividen saham preferen. Mm-mm. Terus dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. 100 juta. Oke, hasilnya adalah 2,85. Berikutnya adalah ada earning per share atau laba per saham biasa. Laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Ya, laba per saham biasa atau earning per share nya yaitu senilai 28.500 ya. Berikutnya adalah rasio harga terhadap laba. Harga pasar per lembar saham biasa dibagi laba per saham biasa. Oke. Harga pasarnya tadi itu 71.250. Nah, terus dibagi dengan laba per saham biasanya. Berarti dibaginya adalah dengan yang atasnya.
Oke, kita pakai manual saja ya. 28.500. Oke, hasilnya adalah 2,5. Berikutnya nomor 2 terakhir, nomor 18, yaitu ada dividen per saham biasa. Dari dividen saham biasa dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar, berarti dividen saham biasa. Oh, ini sudah kita hitung ya dari sheet yang sebelahnya tadi. Langsung kita masukkan saja. Kan sudah sama dividen saham biasanya berapa tadi? 10 juta ya, 10 juta. Kemudian jumlah lembar sahamnya 10.000. Nah, sehingga dividen per saham biasanya adalah 1.000 per lembar. Berikutnya yang terakhir ada dividen yield ya. Dividen yield itu kita cari dengan membagikan dividen per lembar saham biasa dibagi dengan harga pasar per lembar saham biasa. Oke. Dividen per lembar saham biasa itu sama dengan jawaban di nomor 18. Dibagi dengan harga pasar per lembar saham biasanya yaitu 71.250. Ya, berarti dividen yield-nya yaitu sebesar 0,014 sekian 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 ini. Nah, seperti ini saja. Oke ya, untuk soal S17 4A di halaman 350 sampai dengan 351 untuk PT Melawi, analisis laporan keuangannya di tahun 2016 sudah selesai kita lakukan. Jadi seperti itu saja untuk pengerjaan analisis laporan keuangan. Berikutnya, kalau sebagai tambahan untuk memperjelas hasil-hasil dari angka-angka ini, berarti nantinya kita harus membuat interpretasi hasil atau makna dari angka-angka yang sudah dihasilkan berdasarkan perhitungan ini maknanya apa. Jadi ada interpretasinya atau ada maknanya sehingga nanti di masing-masing rasio ini bisa dijelaskan maksudnya apa seperti itu. Oke ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa Bu Nika sampaikan pada kesempatan kali ini untuk sebagai penutup materi di pengantar akuntansi 2 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif di kelas Bu Nika dan sudah menjadi versi terbaik menurut masing-masing ya. Terima kasih banyak dan semangat belajar, semangat mempersiapkan untuk ujian akhir semester yang akan kita lakukan di pekan depan. Harapannya semoga hasil akhir dari perkuliahan ini nantinya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman semua. Seperti itu. Dan semoga apa yang kita pelajari selama 1 semester ini menjadi berkah dan barokah untuk kita semua dan kemudian bisa bermanfaat di kemudian hari. Oke. Sekian yang dapat Bunika sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.